Selamat pagi pemirsa, konferensi tingkat tinggi G20 sepekan lagi digelar di Bali. Berbagai persiapan terus dimatangkan mulai dari pengamanan, akomodasi, transportasi, hingga kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Sejumlah ministerial meeting untuk menyongsong perhelatan itu sudah digelar. Pulau Dewata pun terus bersolek untuk menyongsong para peserta KTT G20. 3 agenda yang akan dibahas dalam KTT yang mengambil tema Recover Together, Recover Stronger itu adalah arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 7 November 2022 dengan tema Tantangan Jaga Solidaritas G20 bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leon. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat. Belum ke Bali? Ya, nanti. Nanti ke Bali. Oke, kita akan bicara soal bagaimana G20 ini dipimpin oleh Indonesia di tengah kondisi yang sangat tidak menguntungkan sebetulnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan lebih media Indonesia. Yang pertama ini headline Media Indonesia untuk hari ini Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa, G20 perkuat kesehatan global. Ini menjadi salah satu target dari KTT G20, Bang Gauden, lebih karena kita baru saja atau sedang masih terkena pandemi COVID-19 atau memang ini ada kepentingan yang lain, Bang? Bagaimana, Bang? Ya, tadi Leo sudah menyebutkan 3 fokus ya. Yeah. Yang pertama itu arsitektur kesehatan global, kedua itu transformasi digital, dan yang ketiga itu transisi energi. Yeah. Terkait dengan arsitektur kesehatan global, para menteri-menteri yang tergabung di dalam negara-negara G20 itu bersepakat untuk mengedepankan dan mengutamakan pembangunan arsitektur kesehatan global sehingga persoalan kesehatan itu menjadi perhatian seluruh pemimpin negara-negara di dunia, terutama yang berada di dalam kelompok G20 itu. Ini maksudnya arsitektur kesehatan global, maksudnya apanya itu, Bang? Arsitektur itu apa? Ya, mendesain bagaimana menjaga kesehatan global, sama seperti misalnya kalau terkait dengan vaksin, bagaimana vaksin itu untuk semua manusia di atas muka bumi, tidak hanya untuk negara-negara produsen atau negara-negara kaya saja. Ini mengingat di awal-awal pandemi sekian negara sempat rebutan vaksin ya, Bang, ya waktu itu ya. Dan waktu itu akhirnya kita berpikir kalau yang kuat, yang punya uang, yang memproduksi, akhirnya bisa selamat, yang lain tidak, begitu, Bang? Ya, karena itu perlu didesain arsitekturnya terkait dengan kesehatan global itu. Oke, kita lihat nanti hasilnya seperti apa terkait dengan arsitektur kesehatan global ini. Sekarang kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Masih dari rangkaian menjelang G20, tapi ini sebenarnya adalah rangkaian diantaranya dalam perhelatan COP27 di Mesir. Indonesia bukan follower di aksi perubahan iklim. Ini kenapa jadi bilang begini nih, Bang? Emang ada yang menuduh Indonesia follower? Bagaimana, Bang Gauden? Ya, itu sebuah penegasan bahwa Indonesia itu punya pendirian yang sangat kuat sekali berkaitan dengan perubahan iklim. Terkait dengan perubahan iklim itu Indonesia punya sikap, terutama bagaimana mengurang karbon di 2030 ya. Dan itu menunjukkan bahwa Indonesia tanpa diminta, tanpa ditekan-tekan, dia punya roadmap sendiri menuju pengurangan emisi karbon itu. Tapi kan melihat kondisi sekarang, Bang, ini beberapa teman bertanya-tanya. Ketika ada kondisi geopolitik membuat harga gas mahal, harga minyak mahal, akhirnya beberapa negara Eropa itu malah kembali lagi ke batu bara yang tadinya sudah sempat mereka hentikan. Sementara Indonesia katanya mau mempensiunkan diri beberapa pembangkit listrik tenaga uap. Ini bukankah kita jadi konyol, Bang? Seakan-akan mau hebat sendiri, tapi negara-negara yang lain justru malah sebenarnya balik lagi mundur. Bagaimana, Bang?
Ya balik lagi itu bukan berarti balik untuk seterusnya. Oh, Tetapi kan ini karena persoalan sementara, iya. di mana akibat perang Rusia dan Ukraina itu menyebabkan energi global itu terpengaruh ya, Iya. pasokannya terpengaruh. Iya. Karena itu beberapa negara di Eropa itu kembali ke batu bara. Itu tidak berarti selamanya mereka akan berada di posisi itu. Gitu. Iya. Yang paling penting itu kan seperti halnya Indonesia tetap bertekad menuju ke satu titik ya, Iya. di mana emisi itu dikurangi. Iya, itu mengantarkan kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 2, Jalan Panjang Energi Ramah Lingkungan. Kan ini menjadi pertanyaan juga Bang Gaudens, kalau melihat kondisi sekarang ketika memang energi fosil itu jadi mahal tiba-tiba kalau ada perang atau kalau ada yang lain-lain. Ini kan akhirnya energi baru terbarukan menjadi keniscayaan. Tapi di Indonesia pertanyaannya Bang Gaudens, apakah kita memang benar-benar serius? SPKLU, kita lihat gambarnya sekarang mobil listrik, itu kan baru banyak di Bali dan di Jakarta ada beberapa titik saja, belum secara massal dilakukan. Bagaimana Bang Gaudens? Ya, kalau yang diceritakan di dalam atau yang dinarasikan di dalam berita ini, bagaimana kemampuan Indonesia terutama di kilang Cilacap itu untuk memproduksi biofuel untuk aftur. Jadi ini untuk bahan bakar pesawat dan itu kemarin dicobakan ke CN 235 dan itu berhasil. Iya. Sehingga kedepannya akan diproduksi secara massal. Atau dengan kata lain, segala upaya dilakukan oleh Indonesia, tadi dikatakan bukan follower itu, segala upaya dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai apa yang dikatakan energi yang bersih ya. Yeah. Tentu dalam kerangka menjaga perubahan iklim itu sendiri. Oke, jadi kita memang benar-benar berperan nyata ya di dalam berusaha menggunakan energi ramah lingkungan. Ini berarti artinya kalau aftur dicampur bioetanol mungkin ya. Ini berarti harganya jadi lebih murah begitu ya Bang ya? Ya soal harga itu kan masih tentu diperkirakan atau diperhitungkan dengan keuntungan ya. Yeah. Karena belum ditentukan harganya. Tapi yang pasti itu energi bukan energi fosil, tapi yang dilakukan ini kan dari kelapa sawit ya. Betul, yang bisa tumbuh lagi, bisa dibarukan lagi ya. Yang selalu bisa diperbarui. Masalahnya kan begitu Bang, di G20 ini kan sangat beragam ya kondisinya. 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Salah satunya Indonesia punya kepentingan masing-masing. Apakah kemudian soliditasnya masih bisa dijaga? Di editorial dipesankan bahwa ini adalah tantangan menjaga soliditas G20. Dalam kasus misalnya perang Rusia-Ukraina saja misalnya, di situ kan ada Rusia anggota G20, ada Amerika Serikat anggota G20 dan sekutu-sekutunya. Di soal itu saja Indonesia kan bisa terjepit Bang. Apakah memang benar Indonesia cukup berwibawa, cukup dihormati untuk kemudian bisa membuat perubahan signifikan di dalam G20 ini Bang? Ya, pelaksanaan G20 itu tidak boleh dipisahkan dari bingkai konstitusi. Konstitusi mengatakan khususnya di pembukaan Undang-Undang 45 ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, Indonesia memainkan peran sebagai ketua G20 atau presidensi G20. Nah, di dalam peran itu setidaknya Indonesia sudah mampu memperlihatkan kemampuannya untuk berbagi rasa di dalam problem terkait banyak problem di dunia ini, terutama persoalan kesehatan, persoalan energi, dan juga digital tadi. Nah, berbagi rasa inilah yang harus dimaknai dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi Indonesia terlibat aktif di dalam ikut menjaga ketertiban dunia. Nah, pertanyaan Leo tadi itu kan, apakah dirasakan tidak kepemimpinan Indonesia? Kalau kita lihat sampai hari ini ada sekitar 17 pemimpin dunia yang akan datang, termasuk Presiden Amerika yang sudah dipastikan datang, dan juga Presiden Tiongkok, dan juga beberapa presiden negara lainnya. Itu artinya negara-negara di dunia itu mempercayai kepemimpinan Indonesia itu pada satu sisi. Pada sisi lain, pelaksanaan G20 pada tanggal 15-16 November, mata dunia itu akan tertuju ke sana. Dan keberhasilan Indonesia itu
menjadi perhatian dunia itu sendiri. Pertanyaan mendasarnya adalah dari KTT G20 ini apakah memang benar-benar bisa recover stronger dengan together, Bang? Karena beberapa orang mengatakan jangan-jangan yang recover strongernya hanya yang negara-negara kuat, sementara negara-negara yang belum kuat itu ya berusaha untuk recover. Kita akan bahas itu, Bang Gaudens dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 7 November 2022, tantangan jaga soliditas G20. Tantangan jaga soliditas G20. Konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 sepekan lagi digelar di Bali. Berbagai persiapan terus dimatangkan, mulai dari pengamanan, akomodasi, transportasi, dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Sejumlah ministerial meeting untuk menyongsong perhelatan tersebut digelar. Pulau Dewata pun terus bersolek untuk menyongsong para peserta KTT G20. 3 agenda yang akan dibahas dalam KTT yang mengambil tema Recover Together, Recover Stronger, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Indonesia menerima presidensi G20 dari Italia yang menjabat pada 2021. Presidensi G20 untuk Indonesia tak mudah di tengah kondisi global yang sedang muram. Pukulan demi pukulan mengguncang ekonomi global, mulai pandemi COVID-19 hingga perang Rusia-Ukraina yang membuat kondisi ekonomi semakin babak belur. Dampak perang Rusia-Ukraina tak hanya soal ekonomi, melainkan sosial dan tragedi kemanusiaan yang notabene sesama anggota G20. Secara politik, perang Rusia-Ukraina melahirkan blok kekuatan antara negara-negara yang tergabung Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang di dalamnya Amerika Serikat, 29 negara Eropa, dan 1 negara Eurasia. NATO mendukung Ukraina menghadapi Rusia. Sudah 10 bulan perang belum ada tanda-tanda berakhir. Bahkan, kedua belah pihak Ukraina yang dibantu NATO dan Rusia saling melancarkan serangan yang mematikan. Sangat mencemaskan. Kondisi perang tersebut melahirkan kondisi yang tidak begitu kondusif bagi penyelenggara KTT G20. Meski sejauh ini sejumlah negara yang terlibat dalam perang tersebut menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dampak perang Rusia-Ukraina dirasakan oleh Indonesia. Anggaran pendapatan dan belanja negara terbebani dengan harga minyak bumi yang meroket sejak invasi Rusia ke Ukraina. Indonesia juga merasakan hantaman kenaikan harga-harga komoditas yang diimpor dari Rusia dan Ukraina, seperti gandum, jagung, dan kedelai. Sebanyak 78.000 karyawan garmen di Jawa Barat mengalami pemutusan hubungan kerja akibat inflasi, kenaikan biaya logistik, dan anjloknya pesanan garmen. Secara global, rantai pasok pangan dan gas mengalami guncangan dahsyat, serta inflasi pun melambung akibat konfrontasi geopolitik yang mengerikan. Menyadari dampak yang ditimbulkan perang terbesar sejak Perang Dunia II itu, Presiden Indonesia Joko Widodo menyambangi Ukraina dan Rusia pada Juli silam. Meski belum terbukti efektif menghentikan perang, kunjungan Jokowi yang menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan sikap kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif dan komitmen menjaga perdamaian dan ketertiban dunia sesuai Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Secara ekonomi, KTT G20 bagi Indonesia jelas menguntungkan. KTT G20 diprediksi memberikan kontribusi sekitar 7,4 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto atau PDB, termasuk peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah. Sebanyak 33.000 pekerja terserap dalam perhelatan main dan side event KTT G20. Namun dampak ekonomi bagi Indonesia saja tidak cukup. Yang utama adalah tercapainya kesepakatan dalam KTT G20. Di tengah kekuatan besar yang bersitegang, Amerika Serikat, China, dan Rusia, dan beberapa negara yang terkait perang Rusia-Ukraina sebagai syahibul hajat, peran Indonesia tidak mudah. Indonesia ditantang menjaga soliditas sesama anggota G20 untuk saling menghormati,
membuang egosentris untuk menciptakan kesepakatan KTT G20 agar bermanfaat bagi anggota dan dunia yang kini tengah murung. Semoga KTT G20 mencapai kesepakatan dengan semangat Recover Together, Recover Stronger. Kesepakatan itu akan menepis prediksi Dana Moneter Internasional atau IMF bahwa masa depan ekonomi dunia akan menghadapi kegelapan akibat pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, dan bencana iklim. Kesuksesan KTT G20 yang digelar di Bali pada 15 sampai 16 November 2022 harus mencakup sukses pelaksanaannya dan sukses atas kesepakatan yang dihasilkan di forum tersebut. Indonesia pasti bisa. Anda bisa menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Bang Gaudens, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Asra Virgianita. Bu Asra, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Bu Asra, KTT G20 15-16 November akan diadakan di Bali. Kita sudah setahun berarti ya di tanggal itu menjadi presidensi atau ketua KTT G20. G20. Pertanyaannya begini, Bu Asra, kalau melihat begitu banyak kepentingan ya, kita bicara di dalam G20 ada Amerika Serikat dan Rusia, ada juga China atau Tiongkok. Kita lihat juga banyak kepentingan yang lain. Pertanyaannya adalah apakah G20 tetap bisa solid dan apalagi itu di bawah kepemimpinan Indonesia. Menurut Ibu bagaimana? Oke, kalau kita bicara tentang G20, memang dari awal sejarahnya sebenarnya kemunculannya kan kita bisa lihat dari kehadiran negara maju di awal ya dengan G7-nya. Dan kemudian mengundang negara-negara berkembang gitu dan lain-lainnya. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya secara kepentingannya ada dua kepentingan yang berbeda ya di G20 ini. Ada kepentingan negara maju dan juga ada negara berkembang yang kemudian berupaya berupaya membangun kerjasama untuk menjembatani perbedaan kepentingan ini gitu. Begitupun juga kalau kita bicara misalnya konteks bagaimana kita melihat G20 saat ini di bawah presidensi G20 Indonesia gitu ya. Saya kira posisinya akan tetap sama gitu ya, akan tetap sama. Forum ini tidak digunakan untuk sedemikian rupa untuk politik ya, urusan politik, tapi saya yakin bahwa kemudian ini secara politik akan terus berjalan. Namun juga kalau dikaitkan dengan bagaimana G20 akan berperan dalam konteks penyelesaian konflik Rusia-Ukraina, saya kira kita nggak mengarah ke sana gitu ya di G20 ini. Kita bicara tentang bagaimana kemudian menarasikan tentang pentingnya solidaritas di antara anggota G20 untuk menghadapi persoalan-persoalan global ya. Yang diangkat di dalam tema besar kita, tata kelola kesehatan global yang inklusif, digital transformation, dan kemudian transisi energi gitu. Jadi saya kira kalau kita ingin lihat memang ada perbedaan kepentingan, namun ini upaya yang ya sedikit banyak bisa dilihat positif lah ya. Dan Indonesia saya kira harusnya bisa bermain cerdik ya, smart gitu, untuk kemudian kreatif dan inovatif untuk menjembatani berbagai kepentingan termasuk persoalan geopolitik yang kemudian dibawa-bawa di dalam presidensi G20 ini. Bu Asra, di dalam percakapan dengan saya di Washington DC, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebetulnya semua usaha sudah dilakukan, tapi kunci dari masa depan yang lebih cerah adalah berhentinya perang Rusia dan Ukraina. Kita lihat di beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo sudah berusaha juga menemui secara bergantian Zelensky dan Putin. Tapi kan belum juga terlihat titik terang bahwa perang ini akan berakhir. Kalau melihat G20, KTT G20 di Bali, kira-kira bisa tidak Bu meminta dengan sangat, mendesak dengan sangat Rusia dan Ukraina untuk berhenti berperang karena menurut IMF juga, Bank Dunia juga, inilah kunci masalah di 2023. Bagaimana Bu Asra? Saya kira ini proses yang nggak bisa instan ya, dengan melihat kondisi konteks sekarang bahwa kita mendorong dan kemudian meminta dengan sangat, iya boleh saja, tapi
Saya nggak begitu yakin bahwa kemudian selesai G20 selesai juga urusannya konflik Rusia Ukraina ini gitu ya. Tapi kita berproses. Saya kira semua unsur masyarakat negara-negara ini harus bisa kemudian memberikan dorongan-dorongan ya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui narasi-narasi tentang dampak dari krisis konflik Rusia Ukraina ini terhadap perekonomian global misalnya, atau kestabilan perekonomian global gitu. Jadi kalau saya lebih cenderung melihat ini proses yang akan memakan waktu gitu ya, tidak ketika KTT G20 di Bali selesai kemudian Rusia sepakat dan segala macam, tapi proses dan kita terus dorong melalui narasi-narasi tadi tentang bagaimana perekonomian global ini akan sangat bergantung pada bagaimana juga penyelesaian krisis Rusia Ukraina ini atau konflik Rusia Ukraina ini. Terakhir Bu Asra, KTT G20 ini akan berlangsung di Bali, tentunya ini juga memberi keuntungan bagi Indonesia. Kalau pakai bahasa anak muda sekarang, Indonesia akan menang banyak tidak Bu dari KTT G20 ini Bu Asra? Ini menang banyaknya saya kira sangat relatif kita melihat, tapi kalau saya boleh secara optimis sih melihatnya ya, secara tidak hanya bicara ekonomi, misalnya secara politik kita akan mampu kemudian menunjukkan bahwa kita punya global political leadership gitu ya, atau sebagai key player juga di dalam konteks di panggung internasional gitu. Kemudian saya kira kita juga dengan melibatkan banyak negara dalam G20 ini secara ekonomi tentu berdampak ya. Saya kira banyak tulisan-tulisan yang menunjukkan bagaimana economic benefit yang didapatkan oleh Indonesia di dalam pelaksanaan G20 sampai tahun ini ya, dengan melibatkan sekitar 15 negara kota di Indonesia. Kemudian juga keterlibatan pemuda-pemuda kita, students gitu ya, perempuan, entrepreneurs. Saya kira kita jadikan ajang promosi gitu. Jadi image kita juga ya, kalau kita mampu melaksanakan G20 dengan baik, saya kira ini akan membangun image kita yang baik untuk investasi ya, terutama misalkan di Indonesia yang aman, sehat, dan sangat terbuka untuk bisnis. Saya kira itu yang paling penting juga ya, terlepas dari pesan-pesan yang memang sudah harus kita jembatani ini antara pesan global yang saat ini kita hadapi di depan mata. Dukungan masyarakat domestik kita sangat penting untuk bisa menunjukkan bahwa kita mampu untuk melaksanakan forum yang sangat prestisius ini. Baik, terima kasih Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Asra Virgianita. Selamat pagi Bu Asra. Tantangan besarnya itu Bang Gaudens, karena masa depan yang gelap di depan itu di tahun 2023, Eropa, Amerika itu memang sebagian besar kata Menteri Keuangan adalah karena perang Rusia-Ukraina yang kita tidak tahu kapan selesainya. Nah, pertanyaannya dengan kondisi yang gelap itu, apakah memang pertemuan KTT G20 ini bisa memberikan hasil yang bisa memperbaiki keadaan, Bang? Ya, setidaknya Indonesia menjadi titik terang di tengah kesuraman dunia di 2023. Mengapa disebut titik terang di tengah kesuraman? Tentu kita harus katakan dengan tegas bahwa keberhasilan pelaksanaan KTT G20 itu diukur dari dua sisi. Yang pertama itu kesuksesan di bidang pelaksanaannya. Eventnya. Kalau kita lihat apa yang dipersiapkan di Bali, melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat. Sehingga pelaksanaan KTT G20 kali ini tidak ada kesan elitis. Karena seluruh komunitas kelompok masyarakat dilibatkan, mulai dari budayawan sampai tokoh agama, pemuda, mereka yang berada di Senayan, pelajar, semua dilibatkan. Dengan demikian dapatlah kita katakan bahwa pelaksanaan KTT G20 ini adalah gerakan rakyat yang dipandu oleh pemerintahnya. Dengan demikian kesan elitisnya itu tidak ada. Yang kedua, tentu kesuksesan itu dilihat dari kesepakatan-kesepakatan yang akan dicapai di dalam pertemuan tanggal 15 dan 16. Sekalipun kesepakatan di antara para pemimpin dunia itu tidak tercapai, setidaknya sudah banyak agenda-agenda yang dihasilkan di dalam pertemuan pada tingkat menteri. Kesepakatan-kesepakatan di tingkat menteri ini bisa saja dioperasionalkan meskipun di tingkat pemimpin dunianya, di tingkat kepala pemerintahan itu belum tercapai di KTT 20. Jadi kita tetap optimistis bahwa pelaksanaan KTT G20 di Bali 15 dan 16 itu memancarkan terang di tengah
kesudaman ekonomi dunia. Kita kan mengangkat topik ini, tantangan jaga soliditas G20, karena orang jadi bertanya-tanya efektivitas G20, mungkin kalau dikerucutkan di negara maju ada G7, yang bisa membuat penyebab suramnya masa depan ekonomi dunia ini menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Pertanyaannya, apakah kemudian G20 masih akan solid, Bang? Ya tentu sejauh ini masih solid. Pada titik itu kita memberi nilai positif atas keketuaan G20 Presiden Joko Widodo, presidensi G20. Kita tahu bahwa saat ini Presiden mampu setidaknya berbagi rasa dengan semua pemimpin negara yang ada di G20 yang akan hadir di Bali nanti. Kita berharap kepemimpinan Indonesia mampu setidaknya melunakkan Rusia yang juga menjadi anggota G20 gitu. Kita mau melihat nanti seperti apa kira-kira dampak dari KTT G20 kepada soliditas G20, tapi kita jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita mau mendengarkan suara pemirsa Metro TV ya. Bang Gaudens, kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Gaudens. Pagi Pak John, bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Kita bisa menjaga soliditas G20 tidak nih menurut Anda? Silakan Pak John. Ya, kalau saya yang yang umum yang saya sampaikan Bung Leo. Ya gini, ya Indonesia ini kalau di mata saya ya internasional memang sangat konsen ya untuk merubah dunia ini, membantu memperbaiki carut marut yang ada di dunia ini, apalagi khususnya di Balkan. Jokowi kemarin kan kita buktikan dia udah datang menjumpai Presiden Ukraina, Rusia. Sekarang lah tanggal 15-16 nih lah endingnya, ketentuannya berhasil tidak. Jadi tantangan jaga soliditas G20 ini kita rakyat Indonesia berdoa aja Bang Leo. Ya, karena ini yang dihadapi memang betul suramnya ekonomi dunia ya 2023. Tapi mudah-mudahan kita jangan kena imbas itu. Mudah-mudahan di tanggal 15-16 ini memang tidak instan kata yang Ibu tadi itu. Tidak instan, sekali tidak instan. Tapi Indonesia sudah menampakkan, sudah mempertontonkan ke seluruh dunia bahwa Indonesia itu konsen ya untuk ekonomi global, masalah kesehatan internasional, masalah energi. Ya, jadi tapi Indonesia itulah kelebihannya Indonesia. Berhasil tidak berhasilnya ya kita alam itu kita tengok ke depannya. Tapi Indonesia telah menengokkan, mempertontonkan ke internasional bahwa Indonesia berbuat yang terbaik untuk dunia. Itu aja. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Pak John di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi.
Selamat pagi Bung Leonard Samusid dan Bung Godezius Suhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra, tantangan jaga soliditas G20 bisa apa tidak Indonesia lakukan, Ibu? Insya Allah. Ya. Seluruh negara-negara, pertumbuhan ekonomi global yang turun, inflasi naik, krisis pangan bahkan di negara-negara maju sekalipun. Nah, hal ini menyebabkan rivalitas negara-negara di dunia makin meruncingkan, Bung Leo, yang tadi sudah dipaparkan, dan negosiasinya makin rumit. Disinilah kita tunjukkan Indonesia. Mereka berharap pada Indonesia ini. Karena apa? Karena butuh teman. Nah, teman. Jadi kita bisa bersikap menjadi teman dulu bagi seluruh bangsa-bangsa ini. Iya, sekarang dalam masa yang demikian kita adakan presidensi G20 ini. Nah, kita bahkan bisa menjadi jembatan bagi mereka. Memang berat tantangan yang dihadapi. Nah, tapi kita mudah-mudahan bisa nanti membuat para pihak itu berhadapan, mendialogkan masalah yang ada, dan bagaimana mencapai mufakat dengan berteman negara Indonesia ini. Nah, sehingga kita mampu menghasilkan hasil konkret untuk dunia. Baik. Nah, kan krisis yang tadi dikatakan G20 ini bukan soal politik, tapi kerjasama keuangan, ekonomi, pembangunan. Nah, ekonomi dan keuangan kita di mana orang lain krisis, kita relatif baik. Alhamdulillah punya Menteri Keuangan yang dibanggakan. Energi, kemudian biaya hidup, kita tidak parah. Nah, ini peluang ini Indonesia bisa menunjukkan untuk mereka menyampaikan pandangannya walaupun agak panas, tapi daripada saling mendiamkan, nanti kita bersama mencontoh Menteri Retno Marsudi kita itu yang memang juga bisa dilakukan. Terima kasih Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra masih ada pemirsa, kali ini di Jember, Jawa Timur ada Pak Iwan. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Gaudien. Bahwa masalah solidaritas, apalagi yang kaitannya dengan G20, ini persoalannya kaitannya dengan moralitas. Yaitu yang kaitannya dengan bagaimana interaksi antara anggota ini secara benar, baik, indah, sehat, normal. Apalagi Indonesia ini menggunakan kesempatan jangan kemudian lebih diajukan kepentingannya, tetapi kebutuhan bersama, need dan interest itu kan berbeda. Nah, untuk itulah maka tantangan yang harus dihadapi, ini Indonesia malah harus memberikan kepeloporan ke depan, yaitu globalisasi bidang komunikasi dan ekonomi. Dan ini yang sebentar lagi akan kita hadapi tahun depan. Untuk itulah Indonesia harus punya konsep, yaitu inventarisasi problem, lalu identifikasi problem, alternatif solusi yang Indonesia mempelopori bagaimana konsep yang benar, baik, indah, sehat, normal itu terjadi, sehingga hubungan solidaritas itu jelas terpelihara. Karena di situ kumpul negara-negara adidaya, dan Indonesia punya kepentingan untuk itu. Maka konsep-konsep mengenai tantangan masa depan, yaitu era globalisasi ekonomi yang akan kita hadapi ini, nah Indonesia harus punya konsep yang matang. Nah, itulah yang perlu diajukan, sehingga mereka akan memberikan mengangkat topi untuk Indonesia, bahwa apa yang akan kita hadapi bersama itu adalah tantangan bersama yang harus mereka hadapi. Saya kira itulah yang tantangan bagi Indonesia untuk mengajukan, bisa-bisa kepentingannya bisa didengar oleh mereka, mengakui, menghargai, menghormati, menjamin, melindungi sampai kepada lapang dada. Nah, inilah solidaritas itu akan timbul. Terima kasih.
Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Menarik tadi yang dikatakan Bu Indra, Bang Goden. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu ada video juga yang menggambarkan bagaimana Presiden Joko Widodo mengatakan, ya sudah tidak apa-apa nanti kalau pembicaraannya ramai, panas, ya tidak apa-apa. Yang penting kan duduk sama-sama bisa bicara sama-sama. Bagaimana Bang? Ya, pelaksanaan KTT G20 ini sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperlihatkan kepemimpinannya di tingkat dunia ya. Yeah. Dan sejauh ini terus terang kita katakan Presiden Jokowi berhasil untuk mendapatkan poin itu ya. Tentu yang diharapkan itu kesepakatan-kesepakatan yang sudah dipersiapkan itu bisa dicapai di dalam G20 nanti tanggal 15 sampai 16 November. Yeah. Sekalipun kesepakatan-kesepakatan di tingkat pemerintahan itu tidak tercapai, yang seperti yang dikatakan oleh Presiden, yang penting mereka berkumpul dulu, tentu masih ada plan A, plan B-nya kan. Yeah. Plan lainnya itu tentu bagaimana kesepakatan-kesepakatan di tingkat menteri itu bisa menjadi operasional. Itu yang paling penting. Gitu. Kalau melihat persiapan semua, kita sudah bersiap dan kemudian rangkaian tadi Bang Goden sudah sebut pertemuan-pertemuan menteri sebelumnya untuk menuju KTT G20 ini sudah dilakukan, sudah banyak hasil. Bagaimana kemudian pertemuan G20 ini bisa diketahui rakyat Indonesia manfaatnya yang langsung menimpa dirinya Bang? Karena ada beberapa orang mengatakan, itu KTT G20 kan urusan elit, jauh lah dari saya. Bagaimana Bang? Ya tadi saya katakan ukuran sukses itu kan dua hal ya. Yang pertama itu sukses pelaksanaan, yang kedua itu sukses kesepakatan-kesepakatannya. Yeah. Nah pada tingkat pelaksanaan, kita tadi saya katakan bahwa harus jujur kita katakan, pelaksanaan kali ini pada khusus untuk event internasional melibatkan segenap stakeholder di dalam negeri yang gaungnya itu sampai ke internasional. Bagaimana anak-anak muda dilibatkan, bagaimana tokoh-tokoh agama dilibatkan, mahasiswa dilibatkan, parlemen dilibatkan, masyarakat di tingkat akar rumput pun dilibatkan, terutama di dalam hal masyarakat Bali misalnya, bagaimana budaya Bali itu bisa ditampilkan pada saat KTT 20. Dengan demikian kita katakan inilah satu-satunya pegelaran event internasional yang sangat tidak elitis, karena dia melibatkan seluruh masyarakat. Dengan demikian sesungguhnya tidaklah tepat kalau kita katakan ini penyelenggaraan elit, masyarakat hanya jadi penonton, tapi yang terjadi itu justru masyarakat terlibat, bahkan membuka lapangan pekerjaan selama KTT G20 ini dilaksanakan. Ada 33.000 pekerja katanya terserap dan memberikan tambahan kontribusi 7,4 triliun ya di dalam editorial Bang terhadap PDB. Pertanyaannya Bang kembali ke topik editorial, tantangan jaga soliditas G20. Tentunya kan seperti tadi kata Bu Asra, tidak bisa kita lihat hasil instan. Ketika Presiden Joko Widodo sudah bertemu bergantian dengan pemimpin Ukraina dan Rusia, ternyata juga belum serta-merta menunjukkan arah perdamaian. Apa yang bisa disumbangkan Indonesia Bang pada saat sekarang masih memegang presidensi G20, terutama di KTT G20 15-16 November nanti, untuk meminta dengan sangat Rusia memberikan petunjuk lah kira-kira kapan akan berakhir perangnya ini, karena sumber dari semua masalah ini menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani yaitu perang Rusia Ukraina ini Bang. Ya setidaknya dengan pendekatan bilateral yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Rusia secara terpisah dengan Presiden Ukraina, setidaknya ekspor gandum dari Ukraina itu masih bisa dijalankan hingga saat ini. Bisa keluar gandumnya dari Ukraina ya? Ukraina ya. Yeah. Itu artinya langsung atau tidak langsung Presiden Jokowi sebetulnya berhasil pada titik itu ya. Bagaimana menjaga tatanan pangan dunia itu terjaga, terutama dalam hal gandum. Nah, apakah Presiden Jokowi juga pemimpin-pemimpin negara lainnya di KTT G20 itu mampu mempengaruhi Rusia misalnya? Tentu ini pertanyaan spekulatif. Tetapi yang pasti dengan mendudukkan bersama misalnya Presiden Amerika
juga Presiden Tiongkok, apalagi kalau Presiden Rusia datang, ini kesempatan yang baik. Biarkanlah para pemimpin itu berbicara dari hati ke hati, tetapi tempatnya ada di Bali. Nuansa Balinya itu, kultur Balinya itu bisa masuk ke dalam sukma para pemimpin dunia itu. Sesuatu yang sangat baik itu menjadi pertanyaan juga, apakah setelah ini kemudian dampak positifnya masih bisa dirasakan oleh Indonesia dan rakyat Indonesia? Kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudin, saat bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudin, di tengah banyak kepentingan yang saling bertabrakan sekarang, Bang. Bukan hanya harus harmonis, tapi harus dicari jalan keluarnya. Banyak orang mengatakan kecenderungan negara-negara akan berjuang sendiri-sendiri. Atau multilateralisme itu akan ditinggalkan. Nah, itu menjadi tantangan. Apakah kemudian G20 ketika di bawah presidensi Indonesia tetap akan solid meskipun nanti misalnya setelah KTT di Bali beralih ke presidenan itu ke India, bagaimana Bang? Ya, tentu diharapkan apa yang ditanamkan di Indonesia tentang soliditas itu terus berlanjut dan diemban oleh keketuaan G20 berikutnya. Tetapi yang harus kita tegaskan bahwa yang paling penting saat ini bagi Indonesia adalah mampu melaksanakan KTT G20 di tengah COVID masih belum selesai ya. Kita masih, Indonesia masih pandemi, belum masuk endemi. Iya, ada varian baru lagi Bang, XBB itu. Walaupun di negara-negara lain itu sudah mulai masuk ke endemi ya. Tetapi Indonesia mampu melaksanakan itu. Tentu dengan demikian kita harapkan pelaksanaan KTT G20 di Bali itu tetap menjaga protokol kesehatan, itu yang pertama ya. Betul. Yang kedua tentang hasil-hasilnya. Nah, hasil-hasil dari kesepakatan KTT G20 diharapkan mampu memberi landasan kepada dunia untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Atau yang saya katakan tadi di awal bahwa pada saat ini semua negara di lingkup G20 itu melihat Indonesia itu sebagai titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia di 2023. Karena itu Bali memberikan harapan untuk menjadikan dunia ini lebih baik lagi, terutama kalau para pemimpinnya bisa bersepakat. Dengan demikian, agar soliditas itu terjaga, mestinya para pemimpin dunia itu menanggalkan ego masing-masing, sehingga bisa bersatu untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Apa kunci permainan yang bisa dimainkan dan sedang dimainkan Indonesia sebetulnya ketika akhirnya para pemimpin negara-negara besar Amerika, Rusia tadi akan duduk bersama-sama di Bali, Bang? Ya, kuncinya itu ketulusan ya. Kita lihat Jokowi Indonesia juga tulus melaksanakan ini. Tetapi ketulusan itu lagi-lagi saya katakan ketulusan dalam bingkai melaksanakan amanat pembukaan Undang-Undang 45. Undang-Undang 45 di dalam pembukaan itu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, peradaban abadi, dan keadilan sosial. Dalam kerangka keadilan sosial inilah yang akan disepakati di Bali itu. Oke, kita sambut berarti sama-sama KTT G20 di Bali. Semoga ini benar-benar bisa membuat kita tetap solid di dalam G20. Tantangan jaga soliditas G20. Bang Gaudin, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi loh. Pemirsa, Indonesia ditantang untuk menjaga soliditas sesama anggota G20 untuk saling menghormati, membuang egosentris, untuk menciptakan kesepakatan KTT G20 agar benar-benar bermanfaat bagi anggota dan dunia yang kini tengah murung. Kesuksesan KTT G20 yang digelar di Bali pada 15-16 November 2022 harus mencakup sukses pelaksanaannya dan sukses kesepakatan yang dihasilkan dalam forum tersebut. Saya Luna Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV.